على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal ishruna, maqalah ke-23. Bin Mubarak radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Mubarak berkata, inna rajulan hakiman, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang hakim, wa huwa man ya'riful umur, dan dia adalah orang yang mengetahui berbagai macam persoalan. Jama'al ahadisa, dia mengumpulkan beberapa hadis. Fakhtara minha, maka dia memilihnya. Ayal ahadisal majmu'ata, tegasnya hadis-hadis yang dikumpulkan. Jadi ada laki-laki ahli hikmah yang mengumpulkan beberapa hadis, arba'ina alfan, sampai 40.000 minal ahadisal muntaqah, hadis muntaqah. Sumakhtara minha ay al-arba'ina alfan, kemudian dia memilih dari hadis yang 40.000 itu arba'ata alafin minal ahadisil musaffat, menjadi 4.000 hadis musaffat. Sumakhtara minha ay al-arba'ata alafin, kemudian dia memilih dari 4.000 hadis itu arba'ami'atin minal ahadisil mustakhrijah, menjadi 400 hadis mustakhrijah. Sumakhtara minha ay al-arba'ami'ah arba'ina hadisan mubajjalan, kemudian dia memilih dari 400 hadis itu menjadi 40 hadis mujbal. Sumakhtara minha ay al-arba'ina arba'a kalimatin ay arba'a jumalin minal ahadisil mustakhlisah, kemudian dia memilih dari 40 hadis itu menjadi 4 kalimat, yaitu dari hadis-hadis yang ringkas.
Ihdahunna, salah satu dari 4 hadis itu atau 4 kalimat itu, la tasakinna bi imra'atin, ay la tatma'inna ilaiha wa la ta'tamannaha ala kulli halin. Janganlah engkau mempercayakan kepada seorang perempuan, maksudnya memberikan kepercayaan kepada perempuan itu untuk mengurusi segala sesuatu. Ay la budda li rajulin minal ghairati, akan tetapi yang seharusnya bagi seorang laki-laki dari yang lain ay karohatan syirkatan ghairi fi haqqihi, akan tetapi pastilah seorang laki-laki membenci ada orang lain yang bersekutu dalam haknya. Jadi ada satu kalimat hadis yang dipilih oleh ahli hikmah ini tentang memberikan kepercayaan kepada seorang perempuan. Artinya jangan memberikan kepercayaan kepada seorang perempuan secara total. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh seorang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Wasaniyatu, dan yang kedua, la taghtarunna bil mali, janganlah engkau tertipu dengan harta. Ay la tazunna al amna minal hilaki bisababil mali, maksudnya adalah jangan engkau punya sangka akan aman dari kebinasaan dengan adanya harta. Falam tahfaz al-umura, wala takun makhdu'an bi kasratil mali, jadi maksud falam tahfaz al-umura wala takun makhdu'an bi kasratil mali, maksudnya adalah jangan sampai engkau tertipu dengan banyak harta, karena harta itu tidaklah jaminan akan menjaga segala urusan. Tidaklah banyaknya harta menjadi jaminan segala urusan akan selalu lancar dan terkendali.
ala kulli halin, terhadap segala sesuatu. Bal la budda minal ihtiyati wa min tadzakuril akhirah. Akan tetapi yang menjadi keharusan adalah berhati-hati dan banyak mengingat akhirat. Wasalisatu, dan yang ketiga, la tuhammil ma'idataka ma la tutiquh. Janganlah engkau memberikan beban perutmu dengan sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh perut. Qala, berkata Nabi Muhammad SAW, aslu kulli da'in al-bara'ah. Asal segala sesuatu penyakit adalah al-barodahnya, yaitu banyak makan. Rawahu, meriwayatkan hadis ada Rukutni an Anasin wa Ibnu Sina wa Abu Naim an Aliyin wa an Ibni Sa'id wa an Zuhri ay aslu kulli da'in. Tegasnya adalah asal segala penyakit muta'alliqun bil ma'idah, yang berkaitan dengan perut. At-tuhmatu adalah banyak makan. Tuhmah wahia, dan tuhmah adalah idkhalu ta'ami ala ta'ami, memasukkan makanan pada makanan, makan yang terus menerus. Wakadha, dan begitu juga syarbul ma'i akibat ta'am, minum air ketika makan. Au baina ta'amaini, atau di antara dua makan. Qabla hadmil awal, sebelum hancurnya yang pertama. Ini perkataan ulama dan telah dibuktikan oleh medis bahwa aturan ketika makan adalah tuntaskan satu lahapan makanan sampai selesai, bahkan satu makanan, dari satu suap ke suapan yang lain dan seterusnya. Jangan diselingi dengan air. Bahkan setelah makan, yang baik itu jangan langsung minum. Jadi ditunda dulu beberapa waktu sampai proses pencernaan di dalam perut itu selesai, baru minum. Orang banyak langsung minum. Dan itu sesuai dengan medis. Dulu pernah waktu saya di sekolah ya, di aliyah pelajaran biologi, pernah dijelaskan seperti itu. Jadi ketika proses makan jangan diselingi dengan minum, dan setelah minum pun seharusnya jangan langsung minum, tapi selesaikan dulu, tuntaskan dulu, kira-kira beberapa menit, 5-15 menit, baru minum. Warabi'atu, dan yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan engkau mengumpulkan sebagian ilmu, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat bagimu. Qala, berkata rajulun, seorang laki-laki, li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, bagaimana perkataannya? Dia berkata, sesungguhnya aku hendak mempelajari sebuah ilmu, tapi aku takut, aku khawatir akan menelantarkan ilmu itu.
Jadi ada seorang laki-laki yang khawatir ketika dia belajar ilmu dia tidak bisa mengamalkannya. Dia tidak sanggup mengamalkannya. Sehingga dia termasuk orang-orang yang menelantarkan ilmu. Sementara dia tahu tentang satu kalimat yang tadi sudah disebutkan, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Faqala, maka berkatalah Abu Hurairah, kafa bitarki lil ilmi idha'ah. Cukuplah bagimu meninggalkan ilmu adalah satu perbuatan yang menelantarkan ilmu. Justru jawaban Abu Hurairah adalah ketika meninggalkan belajar ilmu, maka itu sudah menjadi salah satu perbuatan yang menelantarkan ilmu. Karena kita tidak tahu ilmu yang kita pelajari kapan dipakai. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min mukabadi syaitan tarkul amali khaufan min ayyakula nasu innahu lamura'un. Sebagian dari tipu daya setan adalah meninggalkan amal karena khawatir orang-orang akan berkata dia melakukan amal itu karena riya. Jadi salah satu waswas syaitan adalah rasa ketakutan, rasa khawatir ketika beramal, takut disebut riya. Li'anna tatuhiral amali min naz'ati syaitan, karena sesungguhnya mensucikan amal dari berbagai macam tipu daya setan, bil kulliyati mu'tadirun, dengan secara total adalah satu kesulitan, teramat sulit. Falau wafaqna al-ibadata 'alal kamali, maka jika kita mengetahui satu ibadah dengan kesempurnaannya, la ta'adzara al-istighalu bi syai'in minal ibadati, tentulah akan sulit menjadikan sulit karena disibukkan akan sesuatu hal dari ibadah itu sendiri. Wadzalika yujibul batalata, dan kondisi seperti itu akan mengakibatkan dia menjadi pengangguran. Allati hiya, yang mana pengangguran, aqsa ghardu syaitan, adalah tujuan utama daripada setan. Jadi salah satu perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya kita baca dari awal, sebagian daripada tipu daya setan adalah rasa khawatir ketika kita beramal, lantas kemudian takut disebut riya. Nah, kemudian mensucikan amal dari berbagai macam tipu daya setan seperti riya, sum'ah, ujub, betul-betul ingin bersih dari itu semua secara 100% dari awal sampai akhir, maka itu adalah teramat sangat sulit. Nah, terkadang semakin kita menyibukkan diri untuk memahami satu ibadah dan memahami ibadah itu bagaimana sempurnanya, maka yang akan terasa adalah semakin sulitlah ibadah itu untuk mencapai kesempurnaan. Pada akhirnya akan mencapai pada satu titik kesimpulan, karena teramat sulit melaksanakan satu ibadah dan tidak mungkin, timbul rasa mustahil untuk sampai derajat sempurna sehingga tidak mau mengerjakannya. Karena sudah tertipu dengan setan, percuma mengamalkan ini, mengamalkan tahajud, mengamalkan baca Quran, mengamalkan hadir di majelis ilmu, apapun, kalau tetap ada riya, kalau tetap ada ujub, kalau tetap ada sum'ah terbersit dalam hati, pada akhirnya ya udahlah,
percuma. Rajin juga tetap ada riya, akhirnya ditinggalkan. Dan itu adalah salah satu tujuan utama daripada tipu daya setan, agar anak cucunya Adam alaihissalam tidak memiliki amal. Maka yang harus kita lakukan adalah beramal. Ya udah, beramal mastata'tum, semampu orang. Ketika ada bisikan setan seperti takut riya, takut sum'ah, takut ujub, atau ingin disebut rajin, ingin disebut hebat, atau apapun itu, maka fasta'idz billah, cukup beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal kepada Allah, artinya pasrahkan segala amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berharap semoga Allah mengabulkan atau menerima semua amal kita. Intinya ketika beramal aja. Gak usah takut diterima atau tidak, pokoknya beramal karena Allah. Walidha qala ba'duhum, dan karena itu berkata sebagian para ulama, siru ilallah arajan wa mukasiran, berjalanlah menuju Allah dalam keadaan pincang dan terseok-seok. Ini nasihat dari para ulama. Bagaimanapun keadaan kita lahiriah ataupun batiniah, bagaimanapun keadaan batin kita, yang terkadang batin kita artinya hati kita kadang dalam keadaan lemah iman, beramal aja terus. Meskipun sholat dirasa nggak pernah khusyuk, belakangan ini nggak pernah khusyuk, susah untuk khusyuk, sholat. Atau baca Quran nggak pernah khusyuk, nggak pernah nyaman, sudah tidak menemukan keenakan, kenyamanan, baca aja terus. Jangan sampai ditinggalkan, intinya itu. Seperti hanya ada nasihat para ulama ketika kita dalam keadaan futur. Jadi futur itu terbagi dua aja. Sekalian membahas tentang futur karena ini kaitannya dengan futur nanti. Jadi kata para ulama, futur itu terbagi dua. Ada futur itu apa? Futur itu adalah keadaan lemah, jenuh, malas untuk beribadah. Nah, ketika futur itu menjangkiti semua aktivitas ibadah, segala amal yang biasa dilakukan itu semuanya sampai pada titik ada rasa malas, jenuh, capek. Semuanya, baik itu sholat, gak khusyuk, baca Quran, malas, tahajud, malas, meskipun dikerjakan, hanya sekedar duha pun sama. Kalau semuanya dari serangkaian amal-amal yang sering kita lakukan, semuanya dalam kondisi seperti itu, maka ingat sebab utamanya adalah maksiat. Jadi sebab utamanya adalah maksiat. Kalau seandainya rasa futur itu ada dalam semua amal kita, semuanya, maka sebab utamanya adalah maksiat. Maka obatnya apa? Banyak berzikir, istighfar, dan banyak mengingat akhirat. Itu obatnya. Nah, yang kedua, futur terkadang menjangkiti 1-2 amal-amal kita. Sholat berjamaah masih semangat, tahajud masih semangat, baca Quran malas. Nah, maka kata Rasulullah SAW, likulli syai'in shibrah. Jadi lupa redaksi hadisnya, tapi maksudnya begini. Pada segala sesuatu itu ada pada tingkat kesempurnaan. Dan ketika sudah sampai pada satu titik sempurna, maka pasti ada futurnya, turunnya. Dan kita pasti mengalami hal itu. Ada kalanya kita beribadah itu semangat, baik itu sebagian ibadah maupun semuanya semangat.
berjamaah semangat, baca Quran semangat, tahajud semangat, duha semangat, sedekah lebih ikhlas, bahkan lebih besar. Nah, pasti kita mengalami di titik itu. Nah, ketika kita sampai pada titik itu, ada kalanya menurun. Nah, maka kata Rasul, anjuran Rasul, nasihat Rasul adalah ketika turun, yang sebagian itu, tidak seluruhnya ya, ini membahas tentang futur yang bagian kedua. Misalkan, ada salah satu ibadah kita yang dalam keadaan malas. Maka yang selamat, yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang yang mengalihkan amal itu kepada amal yang lain. Jadi mengganti amal itu dengan amal yang lain. Contoh, biasanya pagi baca Quran. Dawam tiap hari baca Quran. Satu ketika malas. Nah, maka rasa malas ini sehari, 2 hari dari mulai dikurangi baca Qurannya, kemudian bahkan hampir mau tidak sama sekali, maka di saat yang sama itu ganti baca Quran itu dengan amal yang lain. Jadi dengan amal yang lain, artinya bervariasi. Karena Allah juga tahu manusia itu memang diuji dengan salah satu jenuh. Termasuk ada riwayat satu ketika Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk rihlah, keluar sejenak, melepaskan penat aktivitas ritual ibadah, keluar sejenak, menghampiri kebun-kebun kurma, melihat pemandangan, melepaskan rasa penat itu. Jadi artinya, intinya ketika meninggalkan amal itu sampai titik meninggalkan, maka jangan diganti dengan kemaksiatan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Tetap beralih kepada satu hal yang bermanfaat. Misalkan tadinya di jam itu baca Quran, ganti dengan mendengarkan ceramah misalkan. Mendengarkan ceramah kurang menarik, dengan apa saja. Yang penting tetap dalam sunnah. Nah, yang salah, yang keliru adalah ketika dalam titik futur itu, dia tinggalkan amal itu, dia ganti dengan kemaksiatan. Dengan melamun, dengan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Rasul, faqad halak. Maka sungguh dia telah binasa. Dan terkadang kita seperti itu. Jadi salah merespon rasa futur itu sendiri. Jadi itu adalah tips dari para ulama yang saya dengarkan dari beberapa ceramah dari para ustadz untuk mengatasi rasa futur itu. Salah satunya adalah variasikan amal soleh orang. Karena ketika hidup bervariasi itu akan lebih berwarna. Atau keluar sejenak dari rumah, berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang, ngobrol dengan orang-orang, itu juga mengurangi rasa penat. Ngobrol, menghabiskan waktu dengan ngobrol sama orang-orang dekat seperti hana ayeuna gitu. Nah, seperti hana kajian, hadir di sini, hadir di sana, pasti yakin yang hadir ataupun yang mengisi sampai pada titik futur, pasti menemukan, mengalami titik futur itu. Yang bahaya adalah yang ngisinya futur, nu hadir lagi sarua futur. Wal iyadzubillah. Jadi itu cara mengatasi rasa futur itu. Jadi ketika dalam kondisi futur, maka sesekali variasikan aktivitas, rutinitas, mengisi waktu tanda kutip monoton ya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan teh gitu. Nggak ada yang berbeda. Maka sesekali ada sesuatu kegiatan yang berbeda, yang jarang dikerjakan.
Jadi merefresh otak gitu. Melepaskan penat ya seperti rihlah. Ya rihlah dalam arti kata refreshing lah, dengan niat ya, untuk tidak melakukan maksiat, minimal seperti itu. Jadi jangan rihlah niat arek maksiat gitu. Rihlah ke pantai hayang ningali awewe anu bulakekan. Nah itu udah dosa. Niat ke pantai ya ingin menikmati suasana pantai juga ciptaan Allah umpamanya seperti itu masih dibolehkan dengan tetap menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah itu dibolehkan. Jadi yang keliru itu adalah mengganti amal soleh yang biasa dilakukan dengan sesuatu maksiat atau sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau menghabiskan waktu dengan ngobrol, sekiranya obrolannya ada manfaatnya, ya itu masih boleh, nggak apa-apa. Gitu. Atau diisi dengan olahraga, itu masih boleh. Yang nggak boleh itu mengganti aktivitas amal soleh karena futur kemudian diganti dengan perbuatan maksiat. Justru akan semakin futur dan akan berulang besok. Yang dikhawatirkan adalah ketagihan. Di momen itu nantinya kalau futur maksiat, kalau futur maksiat lagi, kalau futur maksiat lagi. Setelah maksiat naik deh gitu. Ibadah karena istighfar lagi menyesali. Itu juga kadang-kadang tipu daya setan ya. Nah, kemudian waqala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allama al-Qur'an azamat qimatuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka agunglah kehormatannya. Wa man ta'allama al-fiqha, dan barang siapa yang mempelajari fikih, naila qadruhu, maka dia memperoleh kedudukan yang mulia. Wa man katabal hadis, dan barang siapa yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, maka kuatlah hujahnya. Wa man ta'allama al-hisab, dan barang siapa yang mempelajari hisab, jazila ra'yuhu, maka kuatlah pendapatnya. Wa man ta'allama al-arabiyyah, dan barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, raqa tab'uhu, maka lembutlah tabiatnya. Wa man lam yasun, dan barang siapa yang tidak bisa menjaga nafsahu dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka tidak bermanfaatlah ilmu baginya. Jadi dari setiap ilmu, tadi kan yang keempat itu tentang ilmu ya, tentang ilmu. Jadi apapun ilmunya, sepanjang itu ilmu agama terlebih ya, itu pasti bermanfaat. Yang tidak boleh adalah orang yang tidak menjaga dirinya. Itu artinya ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat baginya. Karena ilmu itu ya ibarat benteng, penjagaan untuk dirinya sendiri agar tidak celaka. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua, dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap makalah yang kita kaji, dan terutama bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.